Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niwayan Wina Premayani merupakan dosen Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran ini sesuai dengan ilmu yang saya dalami, yakni ilmu manajemen. Bobot dari mata kuliah Manajemen Pemasaran ini adalah sebesar 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Pemasaran ini memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai peranan manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, serta peranan sistem informasi pasar. Saya mentransfer ilmu sesuai dengan rencana pembelajaran studi atau RPS yang kemudian dilanjutkan dengan interaksi dengan mahasiswa untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap pokok bahasan perkuliahan. Sehingga saya bisa memberikan sistem penilaian sesuai dengan kemampuan mahasiswa dengan bobot 40% untuk tugas, kuis dan keaktifan, 10% untuk asistensi, 25% untuk ujian tengah semester, dan 25% untuk ujian akhir semester. Mata kuliah manajemen pemasaran ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat belajar untuk memahami berbagai konsep, teori, dan metode dalam manajemen pemasaran. Antara lain, penguasaan ilmu dan keterampilan, di mana mahasiswa mampu menentukan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya. Mahasiswa mampu melakukan kajian untuk mengetahui hal-hal utama dari konsumen potensial seperti perihal sikap, perilaku, serta kepuasan mereka atas produk-produk sejenis. Mahasiswa mampu menentukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Kedua, kemampuan berkarya. Di antaranya, mahasiswa mampu melakukan identifikasi dan mendefinisikan penalaran. Mahasiswa mampu menafsirkan kesalahan pada penalaran dan cara memperbaikinya. Mahasiswa mampu menyusun jurnal atau makalah dengan bahasa Indonesia yang ilmiah dan benar. Ketiga, sikap dan perilaku. Mahasiswa mampu mengidentifikasi penalaran dan memecahkan berbagai masalah, menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dengan baik, mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin, mengikuti kejujuran dalam mengikuti proses belajar mengajar. Keempat, landasan kepribadian dan pemahaman kaidah bermasyarakat. Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan motivasi tinggi, bertanggung jawab, dan menjaga etika akademik. Pokok bahasan pada mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu ini diantaranya: pertama, pemasaran nilai pelanggan dan keterlibatan pelanggan. Kedua, perusahaan dan strategi pemasaran, kemitraan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Ketiga, menganalisis lingkungan pemasaran. Keempat, sistem informasi pemasaran. Kelima, pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Keenam, pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Ketujuh, segmentasi pasar, targeting, dan pemosisian produk. Kedelapan, bauran pemasaran produk. Kesembilan, bauran pemasaran harga. Kesepuluh, bauran pemasaran saluran pemasaran. Kesebelas, bauran pemasaran promosi. Kedua belas, menciptakan keunggulan bersaing dan pasar global. Ketiga belas, etika pemasaran dan tanggung jawab sosial. Keempat belas, review seluruh konsep pemasaran. Media yang saya gunakan untuk saat ini adalah virtual meeting dengan platform Google Meet dan Zoom. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, untuk absensi seperti biasa akan dilakukan pada akhir perkuliahan pada room Google Meet ini. Jadi pada minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai identifikasi pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis, di mana ada pengertian bisnis dan perbedaan karakteristiknya dengan pasar konsumen, model perilaku konsumen bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen bisnis, proses keputusan pemilihan bisnis, dan pasar lembaga serta pemerintah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai segmentasi penyasaran dan pemosisian pasar. Nah, sub-pokok dalam pertemuan kali ini diantaranya pengertian segmentasi pasar, variabel-variabel untuk mensegmentasi pasar konsumen, penetapan pasar sasaran, serta diferensiasi dan pemosisian produk. Baik, saya izin untuk memaparkan materi pada pertemuan hari ini. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat PPT yang saya tampilkan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Baik, kita akan membahas mengenai STP, di mana segmenting, targeting, dan positioning. Pengertian segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Segmentasi merupakan suatu pengetahuan untuk membagi-bagi pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen, yang responsif terhadap produk yang ingin ditawarkan marketer. Dalam kegiatan bisnis, segmentasi pasar digunakan untuk memilih pasar sasaran, mencari peluang, menggerogoti segmen pemimpin pasar, merumuskan pesan, komunikasi, melayani lebih baik, dan menganalisis perilaku konsumen. Nah, ini merupakan langkah-langkah segmentasi pasar, di mana pertama, mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan bentuk segmen yang menghasilkan. Yang ketiga, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Yang keempat, memilih segmen sasaran. Yang kelima, mengidentifikasi konsep posisi yang memungkinkan. Yang keenam, memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep penetapan posisi yang dipilih. Pola segmentasi pasar. Jadi yang pertama itu ada preferensi homogen. Menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan memiliki preferensi yang sama, di mana pasar tidak menunjukkan segmen alami. Yang kedua, ada preferensi tersebar. Pada situasi lain yang sangat berbeda, preferensi pelanggan mungkin tersebar di seluruh ruangan yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat berbeda dalam preferensi mereka. Kemudian yang ketiga, preferensi terkelompok-kelompok. Pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang terpisah-pisah yang disebut segmen pasar alami. Nah, perbedaan antara pemasaran massal dan pemasaran segmentasi. Jadi kalian bisa lihat pada slide ini, di mana pemasaran massal dia berasal dari cara produksi massal. Kemudian yang kedua, objektifnya adalah mendapatkan laba maksimum dari kegiatan produksi yang efisien dengan skala ekonomis. Kemudian yang ketiga, konsumen diberlakukan sama di seluruh wilayah geografi dengan produk dan promosi yang sama. Kemudian yang keempat, bersifat statis sama dari waktu. Kemudian kelima, strategi perusahaan defensif bertahan dari waktu ke waktu dengan membentengi diri melalui anggaran iklan yang besar dan perbaikan cara kerja produksi. Kemudian pemasaran segmentasi. Pertama, dia berasal dari persaingan yang semakin gencar. Kedua, objektifnya adalah memenangkan persaingan dengan memperoleh keuntungan yang normal melalui kegiatan-kegiatan yang memuaskan kelompok-kelompok konsumen yang berbeda. Ketiga, konsumen yang memiliki karakter yang berbeda diberlakukan berbeda-beda dengan produk dan cara komunikasi yang berbeda. Kemudian yang keempat, segmentasi bersifat dinamis. Segmen-segmen baru bermunculan dan produk-produk baru dibutuhkan untuk menjangkau segmen baru tersebut. Yang kelima, strategi perusahaan adaptif, responsif terhadap perubahan-perubahan selera pasar. Dasarnya adalah riset konsumen mengimbangi kegiatan pesaing.
Prosedur segmentasi pasar. Apa saja sih prosedur segmentasi pasar tersebut? Jadi yang pertama ada tahap survei. Jadi periset melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan memusatkan perhatian pada kelompok untuk memperoleh pandangan terhadap motivasi konsumen, sikap, dan perilaku. Data yang dikumpulkan pertama, sifat dan peringkat kepentingan mereka. Yang kedua, kesadaran merek dan peringkat merek. Yang ketiga, pola penggunaan produk. Yang keempat, sikap terhadap golongan produk. Yang kelima, demografi, psikografi, dan mediografi dari responden. Kemudian ada tahap analisis. Pada tahap ini, yang pertama membuat analisis faktor pada data untuk membuang variabel yang berkorelasi tinggi. Yang kedua, analisis kelompok untuk penetapan jumlah segmen maksimum. Kemudian ada tahap pembentukan, di mana masing-masing kelompok sekarang dibentuk dengan persyaratan perbedaan sikap, perilaku, demografi, psikografi, dan kebiasaan konsumsi media mereka. Nah, ini merupakan variabel-variabel untuk membuat segmentasi pasar konsumen. Di antaranya, yang pertama ada segmentasi geografik, itu membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara regional, negara bagian, country, kota, atau komplek perumahan. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografik, di mana membagi-bagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kepada variabel seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Kemudian ada segmentasi psikografik, di mana membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan kepada karakteristik kelas sosial atau gaya hidup. Kemudian ada segmentasi tingkah laku, di mana mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Nah, ada di antara mahasiswa yang bisa memberikan contoh mengenai produk yang menggunakan variabel-variabel yang saya paparkan ini? Silakan, Anggria. Baik, Bu. Silakan. Om Swastiastu. Selamat Om malam. Swastiastu. Ye. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini perkenalkan, nama saya Gede Anggria dengan absen 10. Saya akan memberikan salah satu contoh produk dengan segmentasi psikografis, yaitu produk sepatu Converse. Di mana segmentasi psikografis produk sepatu Converse ialah konsumen yang menggunakan sepatu sebagai bagian dari gaya hidup, fashion, atau penampilan agar terlihat lebih kekinian. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Cukup bagus ya contoh yang dipaparkan oleh Saudara Anggria. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, Riki, silahkan Riki. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam untuk kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh tentang segmentasi demografik. Nah, di mana dari produk Realme dari Oppo merupakan segmentasi demografis, di mana merek Realme merupakan merek handphone yang difokuskan untuk pasar anak-anak muda dengan fokus kepada gaming. Sedangkan untuk merek Oppo lebih cenderung untuk usia yang lebih dewasa. Sekian dan terima kasih, Bu. Saudara Riki, suaranya kurang jelas. Sepertinya speakernya perlu dibesarkan lagi volumenya. Baik, Ibu. Apakah sudah bisa didengar kembali? Oke, baik. Silakan, Saudara Riki. Baik, saya di sini ingin menyampaikan contoh dari segmentasi demografik, di mana dari Realme dari produk Oppo menerapkan segmentasi pasar demografis, di mana merek Realme merupakan merek handphone yang difokuskan untuk pasar anak-anak muda dengan fokus kepada gaming. Sedangkan untuk merek Oppo lebih cenderung untuk usia yang lebih dewasa.
Sekian dan terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali ya contoh dari Saudara Riki. Saya rasa cukup untuk contoh yang dipaparkan oleh mahasiswa. Jadi saya lanjut dulu ya ke bahasan kita selanjutnya. Nah, di sini ada konsep segmentasi pasar. Nah, ada segmentasi a priori. Segmentasi yang dilakukan sebelum suatu produk diluncurkan ke pasar. Contohnya, pendekatan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian ada segmentasi post hoc, di mana segmentasi yang dilakukan setelah produk diluncurkan. Jadi setelah konsumen itu datang, lalu dikumpulkan, diolah data tersebut, dapat dipakai untuk menunjukkan siapa sih konsumen tersebut. Kemudian tingkat segmentasi pasar. Nah, yang pertama ada pemasaran segmen. Perusahaan yang menerapkan pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda-beda dalam keinginan, daya beli, lokasi geografis, perilaku pembelian, dan kebiasaan membeli mereka. Sehingga perusahaan berusaha memisahkan segmen yang cukup luas tersebut. Yang kedua, ada pemasaran ceruk, di mana kelompok yang diidentifikasi secara lebih sempit dibandingkan segmen pasar, khususnya pasar kecil yang kebutuhannya sedang tidak terlayani atau terlayani tidak dengan baik. Pemasar biasanya membagi-bagi sebuah segmen menjadi subsegmen atau menetapkan suatu kelompok yang memiliki sekumpulan ciri yang berbeda yang mungkin mencari gabungan manfaat khusus. Kemudian yang ketiga ada pemasaran individual. Nah, tingkat segmentasi yang paling terperinci mengarah pada pemasaran secara individual atau sesuai dengan pesanan atau customize. Misalnya kartu ucapan, kartu undangan. Ya, kemudian penentuan pangsa pasar. Jadi bagaimana mengevaluasi segmen pasar? Jadi ada 3 faktor yang harus diperhatikan ketika mengevaluasi segmen pasar. Jadi yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen, yang kedua daya tarik struktural segmen, yang ketiga sasaran dan sumber daya perusahaan. Kemudian menyeleksi segmen pasar. Ada 3 strategi cakupan pasar. Jadi yang pertama, pemasaran tanpa perbedaan atau pemasaran massal. Yang kedua, pemasaran dengan perbedaan atau pemasaran berbagai produk. Yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran sasaran. Targeting, apa sih itu targeting? Jadi targeting atau menetapkan target pasar adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Target market merupakan satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Kriteria pasar sasaran yang optimal. Jadi ini merupakan 4 kriteria bagaimana pasar sasaran itu menjadi optimal. Yang pertama, responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan program pemasaran yang dikembangkan. Yang kedua, potensi penjualan. Semakin besar pasar sasaran, jadi semakin besar juga nilainya. Besarnya pasar tidak hanya dari populasi, tetapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan yang memadai. Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan cepat dan mencapai titik pendewasaan. Kemudian yang terakhir ada jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal apabila pemasar dalam memilih media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Jenis-jenis pasar sasaran. Jadi pasar sasaran itu merupakan kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani oleh perusahaan. Jadi macam-macam pasar sasaran, diantaranya ada pasar jangka pendek, yang dimana pasar yang ditekuni hari ini yang direncanakan akan dijangkau dalam waktu dekat. Pasar inilah yang menghasilkan penjualan dalam waktu dekat. Kemudian ada pasar masa depan, adalah pasar 3 atau 5 tahun dari sekarang yang mungkin pasarnya harus merubah produk, mengubah pasar sasaran, menambah atau menguranginya. Kemudian pasar primer, di mana sasaran utama produk perusahaan mereka terdiri dari konsumen-konsumen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua ada pasar sekunder, di mana pasar yang terdiri dari konsumen-konsumen yang sering dianggap penting tapi jumlahnya cukup besar.
Pemosisian produk. Jadi pemosisian produk atau positioning merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pelanggan sasaran. Positioning bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi. Bagaimana menempatkan produk dalam benak pelanggan, sehingga pelanggan memiliki penilaian tertentu dan mengidentifikasi dirinya dengan produk tersebut. Tentu saja semua konsumen, tetapi konsumen yang dijadikan target. Jadi tidak semua konsumen ya, tapi hanya konsumen dijadikan target saja. Contohnya, ketika orang mengatakan air kemasan, pasti dia akan menyebut dengan aqua. Nah, ketika orang menyebut kecap, pasti mereka akan menyebutnya dengan nama ABC. Ketika mereka ingin membeli deterjen, pasti mereka menyebutnya dengan nama Rinso. Ketika mereka ingin membeli pasta gigi, pasti mereka menyebutnya dengan nama odol. Nah, itu merupakan produk-produk yang berhasil menetapkan posisinya atau produknya dalam benak pelanggan. Jadi strategi komunikasinya tepat, sehingga produk yang mereka miliki bisa berada dalam benak pelanggan. Nah, strategi menempatkan posisi. Nah, jadi pemasar dapat mengikuti beberapa strategi penetapan posisi, di mana penentuan posisi menurut atribut menghubungkan produk dengan ciri tertentu. Kemudian ada penentuan posisi menurut manfaat, jadi menghubungkan produk dengan manfaat khusus bagi pelanggan. Kemudian ada penentuan posisi menurut peristiwa penggunaan, menghubungkan produk dengan suatu kegunaan atau penerapan. Kemudian ada penetapan posisi menurut pemakai, jadi di mana menghubungkan produk dengan seseorang atau kelompok pemakai. Kemudian ada penentuan posisi menurut pesaing, di mana mengidentifikasi produk dengan menggunakan pesaing sebagai titik acuan. Kemudian ada penentuan posisi menurut kategori produk, menghubungkan produk dengan produk lain dalam kelas produk yang serupa. Kemudian ada penentuan posisi menurut kualitas atau harga, di mana menggunakan harga sebagai petunjuk kualitas yang lebih tinggi. Kualitas yang lebih tinggi dicerminkan oleh lebih banyak keistimewaan atau pelayanan. Ya, kemudian di sini saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Mbak, WRP-nya sukses. Aku pernah coba tapi gagal. Banyak yang gak perhatiin, ini sebagai pengganti makan. Benar caranya, nyata hasilnya. Ganti sarapanmu dengan WRP. Sebelum makan siang, minum diet tea. Selingan sore dengan WRP cookies. Dan ganti makan malammu dengan WRP. Misi-misi. Aduh, WRP-nya sukses. Benar caranya, nyata hasilnya. Sure you can do. Wow! Nah, ada di antara mahasiswa yang mengetahui kira-kira apa sih penetapan posisi yang digunakan sebagai strategi oleh pemasar produk susu WRP. Ada? Devi mungkin? Saya Ibu. Ya, silakan Devi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Perkenalkan, saya Nyoman Devi Rismawardani, absen 12. Jadi, penetapan posisi produk dari iklan tadi, yaitu yang kedua, yaitu positioning berdasarkan manfaat produk. Jadi, sehubungan dengan manfaat, khususnya itu bagi pelanggan, yang dimana produk WRP ini itu dapat menggantikan makan pagi, siang, dan juga malam, sehingga pelanggan itu dapat memiliki tubuh yang langsing, kulit yang cantik, dan juga gaya hidup yang sehat. Oke, baik, terima kasih Devi atas atensinya. Yang lain mungkin? Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Oke, baik, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya, Kak. Nah, penetapan posisi produk.
Positioning berdasarkan perbedaan produk atau diferensiasi. Pemasar dapat menunjukkan kepada pasarnya di mana letak perbedaan produknya terhadap pesaing. Kemudian yang kedua, ada positioning berdasarkan manfaat produk. Kemudahan waktu, kejelasan, kejujuran, kenikmatan, murah, dan jaminan. Kemudian positioning melalui imajinasi. Nah, ini menggunakan imajinasi seperti tempat, orang, benda-benda, dan situasi. Kemudian diferensiasi atau kriteria pembeda yang baik, di mana penting, jadi perbedaan memberikan suatu manfaat yang sangat bernilai bagi pembeli sasaran. Kemudian yang kedua ada khas, di mana pesaing tidak menawarkan perbedaan itu atau perusahaan dapat menawarkannya dengan cara yang lebih khas. Kemudian ada superior, di mana perbedaan itu superior terhadap cara lain yang mungkin memberikan manfaat yang sama kepada pelanggan. Kemudian dapat dikomunikasikan. Perbedaan itu dapat dikomunikasikan dan dilihat oleh pembeli. Kemudian ada mendahului, di mana pesaing tidak mudah meniru perbedaan itu. Kemudian ada terjangkau harga. Pembeli dapat membayar perbedaan itu. Kemudian ada mendatangkan laba, di mana perusahaan dapat memperkenalkan perbedaan itu dan meraih laba. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu. Saya berterima kasih sudah menyimak video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapatan kesalahan kata. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.